bibitnya Pak. Buat. Kalau ini beda, kalau yang di Ponorogo kan tanahnya bunyinya celing. Kalau ini ceros. Begini. Ayo coba ditusuk Pak. Jadi membuat cangkul tanah, pengolahan tanah itu Bapak Ibu, sebenarnya konsepnya hanya satu. Bagaimana tanah tetap porus. Porus itu artinya ketika kita tusuk, itu bisa masuk di 30 cm. Itu hukumnya. Kalau tanah sini, ini kan tanah gunung. Kalau tanah gunung itu tidak usah dicangkul pun sebenarnya tidak apa-apa. Kenapa kok tidak usah dicangkul pun tidak apa-apa? Hukumnya cuma satu. Akar ini, tanaman ya contoh, sayur ini maksimal 25-30 sudah mentok. Kalau jagung itu setengah meter. Nah, ciri utama tanah itu layak atau tidak itu sebenarnya kita tusuk. Kalau bisa ditusuk dalam 30 cm dia sudah ambles, berarti akar pun bisa menerobos. Tapi kalau tanah ditusuk 10 cm sudah mentok, maka tanamannya pasti gede. Nah, kita cek, ini bedanya tanah gunung dengan tanah di bawah. Kita tusuk biasa. Oh, ini tidak usah dicangkul pun sebenarnya sudah baik. Paham maksud saya? Karena tanpa dicangkul pun sudah 30 cm. Makanya kalau tanah gunung diinjak-injak aman-aman saja. Tetapi, ini saya kasih contoh saja loh ya. Cara yang nyangkul yang benar kalau bukan di tanah yang gembur. Kan tanahnya Bapak Ibu kan tidak mungkin seperti ini. Ini kan hanya ada di gunung. Nah, tanah kita bagaimana cara nyangkulnya? Ini rumusnya yang betul begini. Jadi yang pertama kita lubangi tanahnya sedalam 20 cm. Jadi tanah ini kita keluarkan ke sini, Pak. Bayangkan kalau tanah ini enaknya begini. Wah. Tancap di pohon ini langsung hore dia senang. Tangan satu pun bisa nih. Istimewa. Luar biasa sana. Padiola. 10 meter 10 menit. Ya, 10 meter setengah jam lah selesai. Kapan lagi melekoto Pak Bayu? Biar keluar keringat lah. Kurang dalam Pak, tolong Pak. Ayo Pak Abe, masuk. Ayo masuk Pak Abe. Ayo Pak Abe. Dalam Pak. Ini kan sudah dalam kurang lebih 20 cm. Sudah tahu 20 cm kan? Ya. Kita kurang 10 cm ke bawah. Bagaimana caranya? Begini. Pakai garpu. Saya minta bambu ada enggak ya? Untuk contoh saja. Bambu. Pak, pring Pak. Enggak ada, itu ada banyak. Itu ada Pak. Banyak. Pring Pak. Kalau kita garpu dari dalam begini kan diinjek lagi ini tanah. Saya ulangi. Kalau saya garpu di dalam, dia kan terinjek. Supaya kita tidak nginjek tanah, kita perlu bambu. Dua Pak. Banyak. Satu di. Sebelah sini tuh Pak. Nah. Satu lagi. Ya udah terus dia apa-apa. Harusnya papan ya Pak. Jadi tujuannya tanah di dalam ini kita gemburkan. Kita sudah ambles ya. Nah, jungkir begini namanya. Nah, cuman dijukir aja ini Bapak Ibu. Dan nggak boleh diinjak Pak ya. Dan kalau sudah begini jangan diinjak. Kita pindah di sini dulu ya. Kalau beli alatnya namanya apa Pak? Garpu besar. Namanya daripada bilang maaf. Mirip sendok. Garpu gede loh Bu. Dia temennya sendok. Garpu jumbo. Ditanyain beli apa? Anu yang kayak garpu gitu kan. Mana tusuk saya tadi Pak?
Ini kan sudah 20, jadi kalau dari atas, sudah ditaruh aja kan sudah turun, betul kan? Nggih. Nah ini ngembalikannya dari mana? Ayo geser Pak ini dulu Pak. Ayo Pak, gantinya sampean Pak. Iya, Pak KB. Biar Pak KB dulu, Pak. Oh Pak KB dulu. Ayo, Pak KB. mari. Buktikan kesaktiannya. Bener lali Pak. Iya, taruh di sini Pak. Nah, oke. Nyaman sekali nih. Rumputnya dibuang Pak. Oh yang kakinya panjang misalnya. Iya bisa. Nanti kan kalau enggak gitu pakai ini. Bentar, di sini caranya. Kasih sini Pak, kayu ini Pak. Pergi Pak. Ini Pak. Di tengah-tengah pergi. Lagi. Ini. Yang ini satunya Pak KB, bambu satunya Pak. Kurang maju dikit pergi Pak. Pak KB yang maju dari sini Pak KB, buang ke belakang. Bang Matul rasa baru. Matul anak niat macam to ora nih. Kata boten iki. Napas bagaimana napas? Aman. Perlu napas buatan? Segera merokoklah yang belum merokok. One Cafe. Harus digarpu. Terus dulu Pak, kalau segini Pak sak meter Pak. Makor satu-satu. Ya 2 meter lah Pak. 2 meter Pak ya. Awas di depannya. Sepertinya sudah mulai bergetar saudara. Relawan siap. Ini cuma itu Pak Aneh. Nah, Bapak itu lebih susah nih. Dikeruk ke belakang Pak, bisa dihabiskan Pak, supaya bisa 20 cm. Kurang jauh Pak, masih kurang jauh Pak. Kurang tinggi Pak. Kirinya satu Pak ya, ini kita tusuk. Tanpa tekan pun sudah jadi 30 cm lebih, betul? Beda kan biasanya harus tekan. Ya. Kalau sudah tanah seperti ini disebut dengan emas hitam. Emas. Tanah emas. Kenapa? Apapun yang Bapak tanam di sini pasti bagus. Pak, misalnya skala besar di apa itu bajak Boleh Pak. Sudah Pak. Tapi di bajak itu begini ceritanya. Bajak itu cuma 15 cm. Mata bajak itu. Jadi kalau untuk sayur, bajaknya itu dikeluarkan dulu terus dicang bajak lagi. Tapi kendalanya di bajak itu pasti diinjek. Akhirnya kita untuk mencapai kedalaman 30 cm itu susah. Kecuali terpaksa harus pakai rotari yang 30 cm. Oke, geser Pak. Ayo, siapa mau garpu? Sing malu, gemes-gemes malu. Iya. Ini yang petani muda ini. Petani muda. Ini tak cangkuli loh. 80 itu tujuannya begini. Kenapa enggak lebar 1 meter? Kalau Bapak Ibu tanam agak jauh, kan kaki nginjek kan. Gantian. Kalau rasa ke Jadi hindari itu. Macam menggunung nih. Gunung kayak Sering borong nih Mas. Sebentar. Asli nih ini. Nanti Pak, kompos itu hanya ditabur aja di atas. di atas ya. Iya. Kurang lebar Pak, gimana Pak Sapi? Korupsi ini dipersempit ya. Korupsi. Begitu ya. Saya ngambil di jenengan enggak apa-apa Mas. Kapan suane narang. Ada bitnya tuh. Itu ada fitnya itu. Ke rumah enggak? Siap. Oke, cangkul dari sana lagi Pak. Enggak Pak, ini sudah cukup Pak. Dari sana diuruk Pak ini Pak. Diuruk dari sini. Bang, Bapak mah nggak usah pakai itu. Ke kanan. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Sudik-sudik bae lah Kak. Sudik-sudik bae. Men ngataran wong tani. Iya Kak. Nah, tanah-tanah yang keras Kok begini?
Siap, Dan. Membuat sawah Palsu ini. Di Joran dapat berapa batu, Pak? bukan batu. Kalau sudah kayak gini nggak perlu penggunaan ya, Pak? Kalau ini sudah bagus, ini kan tanah masih bagus tanpa kimia sama sekali. Ini cirinya satu, tanah tanpa kimia itu gemburnya beda. Itu buka yang pakai mulsa itu sedikit dibuka dia itu kayak hidup. Nah itu kayak hidup gitu. Berikut itu kalau pakai tangan itu enak. Seandainya bedengan kita cuma sampai di sini, betul ya? Seandainya bedengan cuma sampai di sini kan gali lubang. Iya. Tanah ini kita usung ke sini. Puter itu. Puter itu. Jadi akhirnya kembali menjadi bedengan. Coba 1 meter lagi lah ke sana masih banyak orang. Iya, Pak. Yang muda-muda masih banyak. Paham ya? Konsepnya paham ya? Oke. Kalau untuk mengaplikasikan pembenahan tanah, Pak. Nanti setelah ini kita jadikan sekali jadi bedengan ya biar tahu. Dan ini di mana ya ada rumput jadinya? Ini kompos jadi itu pun oh iya kompos jadi apa ada kompos jadi. Yang muda pernah nyangkul nggak? Nah kalau Brambang pakai Ini loh Pak, yang muda Pak. Komandan Jeru. Jeroso berarti. Mundur mas, mundur. Komandan nyuntul. Itu udah empuk kok. Ini sudah kayak dicangkul berkali-kali kalau di bawah ini. Kalau kan ini aku mencuri edukasi ya. Cepat. Mau cari. Wes cukup ya. Ya cukup, oke. Ayo, digeser lagi, maju sedikit Pak. Maju bambunya digeser maju Pak. Bismillah. Cukup beda ya dengan nyangkul biasa ya. Beda, Pak. Biasanya tinggal bolak-balik. Kalau orang-orang itu kan nyangkul biasa itu paling dalam cuma 20 cm. Kalau dengan cara ini kita bisa sampai di 30 cm. Itu sudah Pak, sudah aman. Tinggal diuruk. Oke, stop sampai di sini kita selesaikan ayo. Ambil sarung kosong ada Pak. Ini syuting ya Pak? Ini lengkap ini dari TNI dan Polri ikut Meri. Kayaknya ada persaingan. Bukan persaingan, sinergi. Ada persaingan. Boyoknya aman, Dan? Habis dipijet AC tadi kok. Oh, habis diterapi tadi. Habis servis tadi. dibersihkan. Bersihkan yang bersih ya. Cukup saya. Setelah ini bedengan kita rapikan. Ayo dirapikan Pak. Rapikan, diratakan. Ini luar. Dari samping. Anggap aja 3 meter betul ya? 3 meter berarti sebenarnya cuma butuh kurang lebih sekitar setengah kilo. Setengah kilo Pak? Ada setengah kilo, setengah karung. Kesemangatan. Jadi dosisnya itu segini Bapak Ibu. Ini untuk 1 meter per 1 meter lari. Bentar, tarik dulu itunya. Diurep kirinya nih Pak. Kira-kira 1 meter. Kira-kira 1 meter. 1 meter berapa Pak tadi? Sekitar 150 gram. Sebentar Pak ya. Ye. 1 genggam 2. Pengen disoting gitu. Oh iya dong. Ini bukan pembenah tanah, ini kompos padatnya. Jadi kompos padat itu cuma tidak sampai lapisan semuanya. Komposnya Bang. Ini komposnya. Produk KSM ini. Kalau misalnya, karena kompos saya banyak, boleh. Ditambahin banyak. Tapi begini aja sudah neman. Karena kekuatan utama kita bukan ininya, tapi dari yang jahit. Nah sebelum kita aplikasi untuk pembenah tanah, kita harus siram dulu. Kondisi harus basah. Kalau nyangkul, nggak boleh dibasahin. Kalau dicangkul dibasahin dulu beda. Lengket. Lengket. Air. Oh kayak
Maksudnya saya sekalian cuci tangan ini, Pak. Kamera udah siap kok, Pak. Tenang. Dirmes, terus luwes. Cukup dilembabkan seperti ini, baru pembenah tanah di. Lihat kamera lu dan. Pencitraan dulu dan pencitraan. Pak Kapolres langsung wah ini cocok ini. Udah ngomong sama ya. Terus Mas jambunya Mas. Banyak lagi ya? Banyak. Banyak jamurnya. Manis. Sudah ya. Dapat di. Apa nih? Sudah. Mudah atau susah kira-kira? Mudah. Habis gini disemprot dengan pembenah tanah. Karena ini kan sudah dalam bawah naungan, tidak ada tutup, tidak masalah. Tapi lebih baik dikasih mulsa. Mulsa bisa dari mulsa plastik ataupun mulsa jerami. Nah, inilah cara pemulihan tanah yang benar. Dan ini cara nyangkul yang betul. Ada pertanyaan, mari Bu? Setelah dikasih pembenah, berapa lama bisa Kalau tanah itu kosong, tidak ada rumput, tidak ada bahan aktif di dalamnya, langsung bisa. Langsung bisa. Tapi kalau di dalamnya itu ada rumput liar yang memang kita busukkan di dalamnya, perlu waktu minimal 5 hari. Kalau rumput liar. Tapi kalau rumput kering 3-5 hari cukup. biar bisa, berarti rumput-rumput itu kalau perlu Dipinggirkan bersihin dulu, lebih ya. baik diolahnya di luar. Paham ya? Ada lagi yang mau bertanya kira-kira tentang mengolah tanah dan bertanam sayur? Untuk proses ini Pak, ini kan sudah dicangkul, sudah Iya. dibalik, sudah cantik. Tapi untuk apa namanya pengaplikasikan pupuk Pembenah tanah. di padat itu sama pembenah tanah itu besoknya gitu, masalah. oh enggak masalah. Pembenah tanahnya ada? Tanam baru Pak ya. Gimana? Ini ZPT sepekan. ZPT itu diberikan setelah tanaman sudah hidup. Jadi 1 minggu langsung dengan urea cair. Kalau untuk sayur lebih baik per minggu. Urea cair, besoknya ZPT, urea cair lagi 1 minggu lagi, ZPT lagi 1 minggu. Paling rata-rata kalau seperti tanaman-tanaman di bawah 30 hari itu penyemprotan 2 kali sudah lebih dari cukup. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk sayur sangat murah. Kalau begini butuh biaya berapa banyak? Apalagi pupuknya buat sendiri. Kita bisa zero cost kan bahannya kan? Kayak benih, ini Pak Diana sini Pak, Pak, saya yang review Pak. Pak Diana ini orang pelit Bapak itu. Contoh ya, Pak benihnya ini dari mana Pak jenengan? Pertama tanam terus kalau ada benih lagi dipelihara enggak Pak? Iya. Jadi sekali beli benih selamanya tidak perlu beli. Itu pelit tangkal pengaya. Kita enggak sebab. Kita kan semuanya kayak seledri sama, Fasle nih, Pak. kayak fasle juga selama, kayak untuk siomay gimana? Nah karena itu kita jangan cari hibrida, carilah yang biasa. Jadikan gitu. lokal, yang penting bisa masuk. Pak Diana sekarang jelaskan Pak prosesnya gimana, bisa panen harian, gimana cara panen, monggo Pak, Pak.